Yahoo minasan, masih bersama Animania. Sebelum kita membahas hal menarik tentang One Piece, jangan lupa bantu Animania dengan like dan subscribe guys, agar Animania makin semangat berkarya di YouTube. Sebelum dimulai, Mimin ingin ingatkan kembali video ini adalah proyek jangka panjang tentang persahabatan Luffy yang akan menjadi 9 part. Dan kali ini Mimin akan membahas tentang Nami guys, nakama kedua yang berparas cantik dan seksi serta sangat handal dalam menentukan arah tujuan, tidak seperti Zoro bukan? Oh iya, bagi yang belum nonton part Zoro bisa dicek di link di deskripsi. Nami berasal dari desa Kokoyashi. Sebagai catatan, desa Kokoyashi bukanlah tempat lahir asli Nami guys. Karena Nami diadopsi oleh seorang wanita mantan angkatan laut bernama Belmere ketika menyelamatkan Nami saat masih bertugas sebagai angkatan laut. Dan Nami mempunyai seorang kakak bernama Nojiko. Nami, Nojiko, dan ibu angkatnya Belmere hidup rukun bersama saling menjaga satu sama lain. Desa tempat tinggal Nami sangatlah tentram dan damai, tetapi semua itu tak berlangsung lama ketika kedatangan bajak laut Arlong mengubah kehidupan Nami secara total. Bahkan menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Arlong menguasai lautan dengan memanfaatkan Nami setelah merenggut nyawa ibu angkatnya tercinta. Belmere meninggal guys. Kehidupan dan kedamaian Nami setelah Arlong datang menyebabkan dirinya harus bekerja menjadi pencuri dan penipu bertahun-tahun lamanya untuk mengumpulkan uang sebagai tebusan untuk membebaskan desanya tercinta dari bayang-bayang Arlong guys. Ada hal unik tentang Nami yang jarang diperhatikan oleh fans. Sebenarnya kita sudah dikenalkan karakter Nami di episode pertama One Piece, tapi saat itu belum ada kesempatan bertemu sang kapten, dan masih misterius siapa dirinya saat itu guys. Permulaan pertemuan sekaligus awal bergabungnya Nami menjadi nakama kedua Luffy adalah saat di kota Loguton, tempat di mana Luffy mendapatkan konflik pertama dengan Buggy si badut nyentrik. Ketika Nami melihat sosok yang kuat seperti Luffy, Nami pun sangat antusias dan bersedia menjadi navigator untuk sang kapten. Sebagai catatan, saat itu Nami hanya memanfaatkan Luffy agar ambisinya mengumpulkan uang untuk menembus desanya dari cengkeraman Arlong tercapai lebih mudah. Ah? 誰だお前? 私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。ねえ、私と組まない? Tapi ketika di Arc Arlong Park, akhirnya Nami dengan tulus ingin bergabung dan menjadi bawaan seorang yang akan menjadi raja bajak laut. Omae wa ore no nakama da! Nami punya julukan si kucing pencuri. Mungkin julukan ini didapatkannya karena memang saat menjadi bawahan Arlong, pekerjaannya adalah mencuri dan menipu guys. Karena terlalu sering melakukan hal tersebut, mungkin itulah sebabnya Nami selalu menjadi mata duitan ketika melihat atau mendengar uang. Bisa dibilang udah mendarah daging. Selain mata duitan, Nami adalah seorang navigator yang handal, serta ahlinya membuat peta baru untuk jalur pulau-pulau yang belum pernah disinggahi bahkan tidak diketahui. Dirinya lah yang memegang peran penting keselamatan semua kru SHP saat berada di kapal guys. Dan jalur mana yang cocok dan aman bagi Sanigo, dialah yang berhak memilih. Nami mempunyai impian untuk membuat peta dunia One Piece secara komplit, atau seluruh dunia One Piece. Karena impian Nami adalah membuat seluruh peta dunia, maka kemungkinan besar Pulau Raftel tempat tujuan terakhir dari Luffy dan SHP Crew juga termasuk yang akan digambar oleh Nami guys. Kaku wa atashi no kodomo no koro kara no yume. Atashi dake no sekai chizu o. Sebagai seorang navigator, tentunya keahlian Nami dalam membaca keadaan cuaca bisa diandalkan. Se-ekstrim apapun cuaca yang akan dihadapi, kalau Nami yang memegang kendali pasti teratasi. Walaupun dirinya adalah karakter yang paling lemah di SHP, bahkan setelah time skip,
Untungnya, Nami telah dibekali senjata yang dibuatkan Usopp yang berbentuk tongkat dan dijuluki Klimatak. Ini senjata cukup keren guys, karena bisa menciptakan hujan, badai, petir, dan yang lainnya. Bahkan kemampuan senjata ini saja bisa membuat Zeus, si awan jiwanya Big Mom yang termasuk dalam homie spesial, menuruti Nami. Serta jangan lupakan kalau Zeus saat ini berada dalam kendali penuh Nami. ここはおかえりゼウス。 Nami memiliki sifat yang sangat ditakuti semua SHP kru. Dia sangat menyukai yang namanya uang. Dirinya lah yang mengatur semua keuangan SHP. Kalau gak diatur, gak kebayang kelompok bajak laut paling gila ini bisa melanjutkan perjalanan atau tidak. Karena kaptennya saja kalau urusan makan, perutnya bagaikan jurang tak berujung. ここにあった1億ベリーは？ああ、宴の時によ、肉やら酒やら買うのにやった。 Nami juga adalah karakter yang paling ditakuti Zoro guys. Kok bisa takut? Itu dikarenakan Zoro masih punya hutang yang berbunga-bunga sama Nami. Jika Zoro melawan, ucapan sakti kata hutang dari Nami sudah cukup membuat Zoro menyerah. ダメ。あんた、約束の一つも守れないの？ Serta jangan lupakan, bagi Nami harta karun adalah prioritas utama. Jika Nami mendengar kata harta karun, dia tidak segan-segan memaksa trio monster SHP untuk mencari harta karun tersebut. Bila perlu mengajar mereka bertiga supaya mau menuruti permintaannya. ダビさん。なんで？全部渡したのよ、財宝！ Walaupun Nami memiliki sifat yang identik dengan mata duitan gila harta, semua itu dilakukannya untuk mencegah sifat boros yang dimiliki sang kapten guys. Karena yang namanya perjalanan keliling lautan kan butuh dana juga sob. Nami adalah seorang sosok yang sangat spesial di mata para kru, serta mendapatkan prioritas perlindungan pertama. Dirinya lah yang paling banyak mengeluarkan air mata di sepanjang 21 tahun One Piece menemani fans. Di balik sifat pelit dan mata duitannya, kasih sayang Nami sangatlah tulus kepada seluruh anggota SHP guys. Apalagi terhadap sang kapten, kasih sayang yang dimilikinya bukanlah kasih sayang seorang pasangan yang dimabuk cinta layaknya buah Hancock kepada Luffy. Lebih dari itu, karena kasih sayang yang ditunjukkan Nami kepada SHP kru dan Luffy adalah murni layaknya menyayangi keluarga kandungnya sendiri. Karena begitu kuatnya perasaan Nami terhadap kru SHP, Oda Sensei sampai memberikan kemampuan spesial bagi Nami guys, yaitu bisa menghajar anggota terkuat SHP sampai babak belur. Bahkan Luffy yang seorang pemakan buah iblis karet yang harusnya tidak mempan dengan pukulan biasa, sanggup babak belur lewat pukulan-pukulan Nami. Dikarenakan pukulan Nami langsung mengenai mental dan jiwanya Luffy. Oda sendiri yang bilang loh guys. 1. Nami sangat serakah dan kejam jika menyangkut masalah uang ataupun harta. Apapun akan dilakukan olehnya walau itu tantangan yang berat sekalipun. Masih ingat bukan saat di Aquisman Island kita ditunjukkan betapa mengerikannya Nami jika menyangkut harta berlimpah. 2. Selain Nico Robin, Nami ternyata merupakan karakter terpintar di SHP Crew guys. Juga termasuk 3 bajak laut terpintar dari East Blue. Udah tahu apa belum masalah ini? 3. Nami ternyata pernah menagih 100.000 berry untuk setiap orang yang melihatnya telanjang. Padahal ini momen terjadi karena Nami sukarela menunjukkannya guys, di Arc Alabasta. 4. Hanya Nami satu-satunya kru SHP yang pernah dipakaikan topi jerami Luffy oleh Luffy sendiri guys. 5. Walaupun yang paling lemah dari segi kekuatan, faktanya dialah yang paling berkuasa di SHP. 6. Nami merupakan nakama pertama sebelum Zoro yang dikenalkan di manga dan animenya. Ingat, hanya dikenalkan lewat tampilan saja, belum bertemu Luffy saat itu guys. 7. Robin sudah dianggap kakak oleh Nami. Dan ada juga misteri yang menjadi perdebatan fans tentang Nami guys. 1. Apakah Nami punya haki observasi? Karena dia bisa merasakan keadaan cuaca secara instan. 2. Asal-usul Nami dan orang tua Nami yang sebenarnya siapa?